Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kebaikan-Mu yang sudah memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Oleh sebabnya kami tetap berseru, berharap bersandar hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini kami mempersiapkan kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Namun sebelumnya hari Tuhan, Engkau tilik kami, layakkan kami, sehingga firman sebentar kami dengar Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk kami tetap teguh di dalam Engkau, melangkah dengan pasti bersama Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu. Bahkan setiap jemaat yang mendengar juga Engkau berkati mereka dengan roh yang sama, sehingga kami sama-sama boleh menikmati sukacita damai sejahtera lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami akan dengarkan firman-Mu saat ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur 143, Mazmur 143 ayat 5. Demikian bunyi firman Allah. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan. Sekali lagi saya baca. Aku mengingat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Ku. Aku memikirkan perbuatan tangan. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema atau judul yaitu menyelaraskan pikiran dengan firman Tuhan. Menyelaraskan pikiran dengan firman Tuhan. Di dalam ayat ini atau Mazmur 143 ayat 5 kita sudah baca, dan kita patut berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kemampuan untuk berpikir, untuk menghendaki apa yang kita pikirkan itu selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan kehendaknya. Bapak, Ibu yang saudara dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur merenungkan segala pekerjaan Tuhan dan memikirkan perbuatan tangannya. Artinya ia senantiasa memikirkan hukum, apa yang menjadi kehendak Tuhan, kerinduannya, kesabaran, kasihnya, dan perbuatan tangannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi seringkali dalam pikiran kita perkara-perkara dunia semata yang menjadi dunia ya. Jadi perkara-perkara dunia semata yang kita pikirkan ya, pikiran-pikiran yang bersifat negatif yang kesemuanya tak selaras dengan kehendak Tuhan. Kita harus mempunyai keberanian melawan dan membuang pemikiran duniawi yang negatif dan yang jahat. Seperti Rasul Paulus, kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus.
Ini bisa dibaca di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila pikiran kita sudah ditaklukkan kepada Kristus, tidak ada lagi pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada kata bijak. Kalau ingin menguasai pribadi seseorang, kuasailah pikiran orang tersebut. Dalam dunia bisnis, cara ini sering dipergunakan untuk menarik pelanggan. Mereka berusaha mempengaruhi pikiran orang dengan iklan-iklan yang terkadang menyesatkan. Berbagai jurus rayuan dan janji-janji ditawarkan sehingga orang terpikat olehnya sendiri, sehingga akhirnya mereka terdorong untuk membeli produk yang ditawarkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita sudah menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, maka kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini bisa dilihat di dalam Filipi 2 ayat 5. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada dalam pikiran Kristus? Melakukan kehendak Bapa sampai rencana penyelamatan umat manusia tergenapi dan kasih terhadap jiwa-jiwa. Pikiran Kristus tidak terfokus pada dirinya sendiri. Hatinya selalu terbeban untuk orang lain. Bahkan ia rela berkorban untuk orang lain. Yang Kristus pikirkan adalah melayani, bukan minta dilayani. Bagi orang yang memiliki pikiran Kristus, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang dipikirkannya. Di dalam Filipi 4 ayat 8. Sudahkah pikiran kita selaras dengan firman Tuhan? Atau sebaliknya, pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal duniawi? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini memang kita perlu mendapatkan hikmatnya daripada Tuhan untuk membuat pemikiran kita ini selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak menyimpang dari apa yang sudah digariskan oleh firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap bersandar, berharap dan berseru hanya kepada Tuhan, karena Tuhan satu-satunya yang menjadi penolong kita, Tuhan satu-satunya yang menjadi juru selamat kita. Biarlah hidup kita, pikiran kita selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau meteraikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Menjadi rema di dalamnya, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Untuk kami lebih mengerti dan tetap setia di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih hari ini kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Pegang tangan kami, tuntun kami, bimbing kami Tuhan, agar kami tidak salah melangkah, tetapi kami melangkah menurut tuntunan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam Narwastu. Amin.